kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa Roh Kudus, terima kasih Tuhan Allah kami, Sang Pencipta kehidupan kami, Sang Pemilik kehidupan kami. Ya Bapa, terima kasih atas hari yang indah ini Tuhan, hari yang sangat luar biasa. Pagi-pagi Kau telah bangunkan kami Tuhan dari minggu ini untuk kembali Bapa menyiapkan diri kami, menyiapkan hati dan pikiran kami untuk datang menyembah memuji nama. Ya Bapa, tiba saatnya kami akan merenungkan, kami akan mendengarkan, bahkan kami akan menyikapi Tuhan segenap dari sabda firman-Mu Tuhan. Bila Engkau mau bersabda bagi kami pada siang hari ini Bapa, pakai hamba-Mu Tuhan agar melalui bibir, melalui lidah hamba-Mu Tuhan, banyak orang yang menerima firman-Mu, diberkati oleh firman-Mu Bapa. Ya Tuhan, inilah menjadi doa dan ucapan syukur Bapa dari kami siap mendengar akan firman-Mu Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Amin. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Luar biasa. Hari ini hari yang sangat mulia, hari yang sangat indah. Tuhan lancarkan bagi kita semua sehingga saya dipercayakan untuk membawakan isi hati Tuhan pada siang hari ini. Untuk itu, mari kita siapkan Alkitab kita. Kita akan membacakan sabda firman Tuhan bagi orang-orang yang menonton stream. Mari juga kita siapkan hati kita, mari kita siapkan alat tempur kita agar kita akan membacakan segenap dari sebagian dari isi firman Tuhan. Dan pada hari yang indah ini saya akan mengambil ayat firman Tuhan yang terletak pada Matius 13 ayatnya yang ke-24 sampai ayatnya yang ke-30. Sekali lagi saya akan mengambil firman Tuhan pada Matius ayat yang ke-13, pasalnya yang ke-13 ayat 24 sampai 30. Yang sudah dapat katakan amin. Amin. Saya undang semua bangkit berdiri untuk menghormati firman Tuhan. Dan saya akan membacakan ayat yang genap, jemaat akan membacakan ayatnya yang ganjil. Perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Yesus. Sekali lagi saya membacakan yang genap, saudara membacakan yang ganjil. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak juga lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba Tuhan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuhan, bukankah benih baik yang Tuhan taburkan di ladang Tuhan? Dari manakah lalang itu? Jawab Tuhan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Amin. Puji Tuhan. Puji nama Tuhan. Jadi firman Tuhan yang telah didengar 2000 tahun lalu, yang telah disampaikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus kepada murid-muridnya sekaligus orang-orang yang hidup di zaman itu, bahwasanya ada perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Jadi ada beberapa poin yang
Tuhan mau kita Tuhan mau kita mengerti bahwasanya kehidupan di dunia ini sangat-sangat rentan terhadap yang namanya ujian dan cobaan. Pencobaan itu datang, kerap kali datang dan mencobai umat-umat yang percaya akan Tuhan Kristus, terhadap Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh sebab itu banyak firman Tuhan yang mengatakan, yang berkata bahwa kita hidup di dunia ini, bahkan kita akan menerima cacian, kita akan menerima aniaya, itu oleh sebab kita mempercayai Yesus Kristus. Dan disinilah bahwasanya kita sebagai orang yang percaya, kita sebagai umat yang berdoa, umat yang beribadah kepada Tuhan, agar supaya kita betul-betul dan kita betul-betul tekun untuk melakukan dan menaati firman Tuhan. Karena semua yang kita lakukan, semua yang kita kerjakan harus kita lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Ada firman Tuhan berkata, lakukanlah segala sesuatu dengan segenap hatimu, bukan untuk manusia tetapi untuk Tuhan. Nah, kenapa kita harus melakukan segala sesuatu itu untuk Tuhan? Agar supaya kita dipersiapkan nanti untuk menjadi gandum-gandum Tuhan, untuk menjadi berkat-berkatnya Tuhan di dalam kehidupan dunia ini. Karena berkat yang akan kita terima adalah memang berkat yang telah disaring, berkat yang telah difilter oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Makanya ada perumpamaan yang lain, bahwasanya perumpamaan yang Tuhan beritakan selain perumpamaan antara lalang dan gandum ini adalah perumpamaan tentang seorang penabur. Nah, pentingnya bahwasanya penabur itu akan menerima tuaian yang sesuai dia tabur. Karena jika kita tidak menabur sesuai dengan tempatnya, maka lalang itu tidak akan dapat dicabut, dapat difilter, sehingga bukan hanya gandum yang akan kita terima, tetapi juga dengan lalang-lalang. Karena di sini di ayatnya yang ke 28 dibilang bahwa seorang musuh yang melakukannya lalu berkata hamba-hamba Tuhan kepadanya, jadi maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut dalam itu? Jadi pada kehidupan ini ada orang-orang yang tidak ingin, ada orang-orang yang berusaha, ada orang-orang yang iri hati melihat kesuksesan, melihat pencapaian orang lain, sehingga dia berusaha untuk mencoba menggerogoti, dan maksudnya mencoba untuk menjatuhkan setiap dari pencapaian orang-orang itu, baik dari perkataannya, baik dari tindakannya. Makanya kita sebagai orang yang percaya harus memang benar-benar menabur firman Tuhan itu di tanah yang subur. Jangan firman Tuhan itu ketika kita tabur tidak kita tuai. Makanya seorang yang menabur pasti akan menuai. Tetapi tergantung dia tabur di mana kan. Kalau dia tabur di tanah yang berbatu, apakah akan menuai? Nah, kalau dia tabur di pinggir jalan, apakah akan menuai? Tidak. Dia harus menabur firman Tuhan itu di tanah yang baik.
tanah yang subur. Nah, tetapi firman Tuhan itu ialah ya dan amin. Ialah ya dan amin. Maka dari itu segenap kehidupan di dunia ini itu harus berdasarkan berpatokan pada firman. Kalau orang nak berpatokan pada firman, ya itu orang tidak akan tahu mana itu lalang yang bersarang pada kehidupan kita. Kadangkala lalang yang bertangkar pada kehidupan kita biarkan, tidak kita cabut dan tidak kita bakar. Ada beberapa orang, ada beberapa banyak orang yang membiarkan hal-hal itu memang bodoh amat dalam, maksudnya tidak dia cabut dalam kehidupan dia. Sedangkan hal itu sangat penting untuk orang hempaskan, orang bakar, orang buang jauh-jauh. Tuh lalang itu, supaya lalang ini tidak mau tercampur dengan gandum ketika akan disimpan dalam lumbung. Nah, lalang-lalang ini seringkali kita jumpai pada orang-orang yang memang masih tidak hidup dalam kebenaran, tidak hidup dalam mentaati firman Tuhan, atau masih kehidupannya menduakan firman Tuhan. Nah, makanya ketika orang benar, ketika orang mau menerima firman Tuhan, mau melakukan yang namanya pertobatan, lalang-lalang itu harus dicabut. Lalang-lalang itu harus disingkirkan dalam kehidupan dia. Nah, lalang-lalang ini bisa diartikan sebagai dosa nenek moyang kita yang seringkali diturun-temurunkan bagi anak-anak mereka, sehingga itu bisa menjamur di kehidupan yang akan datang. Ketika kita tidak mencabut dalam itu, gandum itu ya akan tercampur bersama-sama, tidak difilter, sehingga ketika nanti kita akan memakan, kita akan menikmati hasil lumbung, kita akan menikmati bersama-sama dengan lalang-lalang yang telah ditabur oleh musuh-musuh itu. Nah, makanya pentingnya kita harus hidup dalam kebenaran. Kita hidup dalam hidup dalam penjagaan kasih karunia Tuhan. Tuhan kan selalu bilang bahwa kita harus berjaga-jaga, harus selalu waspada. Setiap dalam tindakan kita harus selalu berjaga-jaga dan berwaspada. Artinya dalam setiap tindakan kita harus, yang pertama kita lakukan adalah berdoa, karena itulah bentuk kewaspadaan kita terhadap dunia ini, terhadap musuh-musuh yang akan datang menyerang kita. Jadi firman Tuhan pada siang hari ini, pada sore hari ini mengajarkan kita bahwa kehidupan ini harus, yang pertama, kita harus menabur sesuai dengan benih yang kita tabur, dan harus ditabur pada tanah yang baik. Karena kalau misalkan kita tidak menabur pada tanah yang baik, artinya sia-sialah semua yang telah kita lakukan, sia-sialah penantian kita, sia-sialah ketika nanti datangnya musim penuaian, tidak ada yang kita tabur, karena kita menabur di tanah yang salah, bukan tanah yang baik. Tapi kita menabur di bebatuan, kita menabur di tepi jalan, karena firman Tuhan itu harus memang betul-betul ditabur di dalam hati kita, memang harus betul-betul kita singkapkan di dalam hati kita, sehingga supaya kita melakukan firman Tuhan dalam kehidupan ini
itu akan dituai nanti oleh kita. Amin. Puji nama Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Inilah firman Tuhan yang dapat saya sampaikan kepada siang hari ini. Dan saya undang kita mau bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian yang berkata,